Hadis yang ke-22, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u. Kata Rasulullah, doa di antara adzan dan iqamah itu mustajab, maka perbanyak doa. Artinya itu doa bukan hanya sekedar doa kita minta Allah, tidak semacam itu, tapi kita lakukan ibadah-ibadah yang lainnya untuk bainal adzan dan iqamah. Jangan dipakai ngobrol, karena waktu-waktu tersebut waktu-waktu mustajab, waktu-waktu dikabulkan doa-doa kita. Maka bagaimana cara kita mengambil waktu-waktu tersebut? Kita bisa gunakan sholat sunnah, kita bisa gunakan untuk ngaji atau semacamnya, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW perbanyak doa di waktu tersebut, karena doa di waktu itu tidak akan dikabulkan, tapi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk waktu-waktu mustajab ya adalah doa ketika bainal adzan dan iqamah. Dan apa yang dianjurkan doa oleh Rasulullah? Doanya membaca doa untuk kedua orang tua dan membaca doa untuk keselamatan kita, keselamatan agama kita di dunia maupun nanti di akhirat. Perbanyak doa, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu doa sudah bisa mencakup semuanya. Ya Allah, kasihanilah ampun, berikanlah aku ampunanmu dan keselamatan bagi agamaku, bagi duniaku, bagi nanti di akhirat. Ya. Jadi itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika bainal adzan dan iqamah. Dan ada pula doa-doa yang di waktu-waktu mustajab. Seperti apa? Doa pada hari Kamis sampai Jumat. Hari Kamis, malam Kamis sampai Jumat sore selepas asar. Makanya itu di setiap sore, habis di hari Jumat sore itu ada namanya Sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah, Sa'ah Fatimiyah itu waktu-waktu miliknya Sayyidah Fatimah. Saat itu beliau Sayyidah Fatimah ini berzikir sampai tenggelamnya matahari. Makanya itu dinamakan Sa'ah Fatimiyah. Perbanyak sholawat, perbanyak doa, karena memang itu di waktu-waktu mustajabah. Lagi ada doa lagi ya, selepas kita sholat salam, sebelum kita bergerak, sebelum kita berdiri, jangan berbicara dulu. Ya. Amalkan apa? Ayat kursi. Itu penting. Ayat kursi ketika kita membacanya selepas sholat sebelum kita berpindah tempat duduk, itu nanti dekatnya kita dengan surga sebatas kematian. Jadi mati itu dekat. Yang dekat dengan kita apa? Mati. Tapi kita sering untuk lupa bahwasanya nanti mati itu nanti dekat. Bisa jadi ajal kita, mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur Allah. Bisa jadi setelah ini, bisa jadi sudah. Karena kematian itu sangat dekat. Jadi hal perkara yang paling dekat itu apa? Kematian. Dan pasti semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Itu. Jadi kalau kita ada amalannya nomor setelah selesai sholat, perbanyak baca ayat kursi atau amalkan ayat kursi, yang mana insya Allah pahalanya kita membaca ayat kursi itu antara kita dan surga itu hanya sebatas kematian. Ya, perbanyak untuk membaca, terlebih ketika bainal adzan wal iqamah. Maka karena itu kenapa saat adzan kita tidak boleh ngobrol. Saat
agan kita kok dianjurkan untuk menjawab, karena memang disitulah tempat-tempat waktu diistajabah doa-doa kita.